Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra, NIM 23181193, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Abu Tama. Di sini saya akan membuat video untuk tugas midterm yang diberikan oleh dosen pengampun saya, yaitu Bapak Muhammad Hidayatullah SKM MKM. Dan di sini saya akan memaparkan tentang penyakit menular, yaitu epidemiologi pertusis atau batuk renjan. Apa itu pertusis? Pertusis atau yang biasanya dikenal dengan batuk renjan, batuk 100 hari atau whooping cough merupakan infeksi berat pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Bordetella pertussis. Bordetella pertussis merupakan bakteri gram negatif berbentuk Coccobacillus yang kadang muncul tunggal atau berpasang. Lihat epidemiologi pertussis. Yang pertama ada agen penyebab pertussis adalah Bordetella pertussis. Agen ini merupakan Coccobacillus aerobic gram negatif berukuran kecil. Kedua ada host atau manusia adalah salah satunya inang yang diketahui untuk Bordetella pertussis. Bayi dan anak kecil sangat rentan, terutama mereka yang tidak divaksinasi atau kurang divaksin. Yang ketiga ada lingkungan. Bakteri ini berkembang biak di saluran pernapasan manusia. Bakteri ini menyebar lebih mudah di lingkungan yang padat dan terdapat kontak dekat seperti naik sekolah dan tempat penitipan anak. Selanjutnya ada riwayat alamiah penyakit, masa inkubasi penyakit dan gejala yang ditimbulkan. Masa inkubasi penyakit pertussis terjadi dalam 6 hingga 20 hari dengan rata-rata 7 hari. Perjalanan penyakit dapat terjadi antara 6-8 minggu. Terdapat 3 stadium yang berlangsung selama perjalanan penyakit, yaitu stadium kataralis, stadium paroksismal, dan stadium kovalesen. Selanjutnya ada gejala pertussis. Pertussis menunjukkan gejala relatif ringan pada orang dewasa, namun mengakibatkan kematian dengan angka yang signifikan pada bayi. Sampai vaksinasi diperkenalkan pada 1930-an. Pertussis menjadi salah satu penyakit yang paling sering dan berat yang menyerang bayi. Gejala utama infeksi pertussis muncul ketika terdapat penumpukan lendir pada saluran pernapasan. Hal ini terjadi karena kegagalan aliran oleh bulu getar yang lumpuh sehingga mengakibatkan terjadi batuk paroksismal tanpa inspirasi yang diakhiri dengan bunyi whoop. Pada serangan batuk seperti ini, pasien biasanya akan muntah dan sianosis menjadi sangat lemas dan kejang. Keadaan seperti ini bisa terus berlanjut antara 1-10 minggu. Bayi yang berusia di bawah 6 bulan juga dapat terinfeksi pertussis, namun biasanya tidak disertai suara whoop. Bayi dan anak usia prasekolah memiliki resiko paling besar untuk terinfeksi pertussis dan komplikasi terjadi. Selanjutnya ada proses penularan pertussis. Penderita pertussis dapat menularkan penyakit kepada orang lain di sekitarnya. Pertussis biasanya menular ketika penderita batuk atau bersin. Seseorang yang berada dalam satu ruangan yang dalam waktu yang cukup lama dengan penderita pertussis juga berisiko tinggi dapat tertular penyakit tersebut. Penularan dapat terjadi di lingkungan keluarga seperti seorang bayi dan yang terinfeksi pertussis karena tertular dari orang tua, kakak, dan pengasuh yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka menderita penyakit tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang kontak erat dengan bayi dipastikan telah diberikan vaksinasi pertussis yang untuk mencegah penularan penyakit tersebut kepada bayi. Selanjutnya ada pencegahan. Upaya pencegahan penyakit pertussis yang paling efektif adalah melalui pemberian vaksinasi. Vaksinasi merupakan upaya untuk mendapatkan kekebalan atau imunitas terhadap ancaman suatu penyakit infeksi. Pemberian vaksin akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh terhadap ancaman infeksi. Vaksinasi mampu menurunkan dan mencegah kematian sekitar 2-3 juta jiwa per setiap tahun.
Sekian video yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.